Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang membuat CRUD di NetBeans bagian 1. CRUD di sini adalah create, read, update, dan delete atau sering kita umpamakan jadi tambah, hapus, edit, dan refresh. Nah, kemudian nantinya produk dari CRUD sendiri seperti ini. Ini adalah program aplikasi CRUD Database. Nah, nanti setelah kita melakukan tutorial ini, kita bisa membuat program seperti ini. Nah, ini adalah programnya. Jadi kita isikan di sini. Misalkan NIS kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian namanya Rizky, jenis kelamin laki-laki, kelas 12 RPL2, alamatnya Jalan Sadewa misalkan. Kemudian kita tambah. Nah, data berhasil ditambahkan, klik OK. Nah, ini berarti datanya berhasil ditambah. Kemudian jika kita ingin mengedit, silahkan klik di sini. Kita tambahin namanya. Nah, kita klik edit. Nah, data berhasil diedit. Ini ganti sudah. Nah, misalkan saya ingin menghapus, tinggal klik di barisnya, kemudian klik hapus. Data berhasil dihapus, klik OK. Nah, maka datanya akan berhasil dihapus. Kemudian klik refresh. Nah, begitu caranya. Untuk membuat program seperti ini, kalian ikuti tutorial yang telah saya buatkan ini. Sebelumnya, kalian harus punya SAM terlebih dahulu. Cari di komputernya, pastikan kalian sudah menginstal SAM. Nah, setelah hidup seperti ini, silahkan ditunggu. Nah, kalian buka Google Chrome kalian, ketikkan localhost phpMyAdmin. Setelah muncul seperti ini, kalian buat database baru, klik new, buat dengan nama db test koneksi seperti ini. Kemudian klik create. Nah, ini sudah terbuat database-nya. Sekarang kita buat tabelnya. Di sini kita buat 5 kolom, satu tabel 5 kolom. Namanya adalah kita buat T siswa, tabel siswa yang terdiri dari 5 kolom. Kemudian klik go. Jika sudah seperti ini, maka kita isikan datanya. Yang pertama kita isikan NIS. NIS tipe datanya adalah integer. Kemudian setelah NIS ada nama siswa. Tipe datanya adalah varchar. Setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Tipe datanya adalah E6. E6 ini memilih. Pilihan maksudnya. Nah, laki-laki, perempuan seperti ini. Kemudian ada juga kelas. Setelah kelas itu berarti pakai varchar. Setelah itu alamat. Alamat menggunakan teks atau varchar sama saja. Nah, setelah itu di sini jangan lupa yang jadi primary key di sini adalah NIS-nya. Tuh. Nah, setelah dipilih primary key-nya, kita klik yang save. Oh, ada yang lupa. Di sini kita belum memberikan nilai. Panjangnya berapa? Kita buat nama siswa sekitar 50, kemudian kelas sekitar 10 panjangnya. Dan kita simpan. Nah, setelah tabelnya sudah terbentuk seperti ini, kita buat project baru di NetBeans. Kita buka NetBeans-nya. Sambil ditunggu. Kalian harus memiliki SAM terlebih dahulu, kemudian memiliki NetBeans yang telah terinstall. Nah, di sini NetBeans sudah terbuka. Kita buat project baru dengan nama file new project.
sini kita buat dengan nama program CRUD misalkan. Atau kita buat dengan nama yang sama yang tadi kita buat, test CRUD. Nah, di sini kenapa kok merah? Karena saya sudah membuat di sini test CRUD. Nah, jadi saya tambahi 1 saja biar agak berbeda. Nah, kemudian klik finish di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian lihat tadi nama projectnya adalah testcrud 1. Di sini package-nya testcrud 1. Nah, di sini kalian klik kanan new, kemudian pilih yang Java class. Nah, di sini kalian buat koneksi DB. Setelah selesai, klik finish. Nah, setelah muncul seperti ini, klik libraries, klik kanan, kemudian add library. Silahkan ditunggu. Kemudian pilih yang MySQL JDBC driver, kemudian klik add library. Nah, jika sudah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita menuju ke koneksi yang tadi lagi, koneksi DB. Nah, di sini kita ketikkan beberapa coding. Di sini package testcrud. Kemudian di sini kita importkan terlebih dahulu, import com.mysql .jdbc.connection. Nah, seperti ini. Kemudian kita importkan lagi yang lain, import java sql driver, ini driver manager. Kita importkan yang lain juga, import java sql result set, import java sql yang SQL exception, SQL ini. Setelah itu import java yang SQL statement, SQL state. Nah, ini. Setelah itu import java until logging yang level. Kemudian import satu lagi terakhir, java until logging yang logger. Nah, jika sudah seperti ini masih merah berarti ada kesalahan. Silahkan dicek import java. Nah, ini kurang titiknya. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan codingnya. Di sini kita buat baru yang namanya public static connection set koneksi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ketikkan di sini string constring sama dengan, nah ini memanggil driver JDBC-nya yang tadi, JDBC.2 MySQL .2 localhost 3306 DB. Kita kasih nama tadi, setelah di sum tadi namanya adalah DB test koneksi. Ini memanggil database-nya DB test koneksi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, jika sudah, kita lanjutkan lagi. Connection koneksi sama dengan nilainya 0.
Nah, setelah itu kita di sini beri try catch. Try catch gunanya untuk menangkap kesalahan kelas titik for name com titik mysql jdbc driver koneksi connection driver manager titik get connection. Ini pilih yang ini, kemudian constraint kita isikan koma, koma, pilih yang root. Nah, root ini adalah username-nya, kemudian sini passwordnya kosong, tergantung dari sum masing-masing. Nah, setelah itu kita lanjutkan shout koneksi berhasil. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat yang cat class not found exception tuliskan sini logger titik get logger. Ini memanggil nama koneksi DB, kita panggil di sini K kita menggunakan besar, berarti kita juga menggunakan besar. Koneksi DB titik class get name log dalam kurung level titik silver titik koma 0 x. Nah, setelah itu kita buat shout lagi. Maksudnya adalah jika ini koneksinya gagal. Koneksi gagal. Nah, kita lanjutkan. Cat sudah, di sini ada cat lagi yang menangkap SQL exception. Kita isi di sini logger lagi. Sebenarnya kita kopikan ini tidak masalah, biar cepat. Kita taruh di sini. Nah, kita bandingkan sama. Nah, setelah sama, kita isikan di sini juga sama. Seperti ini. Nah, kita cek. Jangan lupa di sini kita beri namanya return koneksi. Nah, seperti ini. Ini fungsinya adalah try. Try ini untuk menangkap kesalahan. Jika ada kesalahan pada yang namanya drivernya ini. Nah, jika ini sudah berhasil dengan dikonekkan dengan driver, kemudian username-nya adalah root, passwordnya adalah kosong, maka ada notifikasi yaitu koneksi berhasil. Tapi jika ditangkap kesalahannya ada kesalahan, maka akan muncul koneksi gagal. Ini sama. Nah, setelah coding ini kita lanjutkan. Ada coding tambahan. Coding tambahan ini gunanya untuk nanti untuk execute, insert, update, dan delete. Kita ketikkan lagi public static integer execute dalam kurung string SQL. Nah, seperti ini. Kita isikan integer statusnya
status sama dengan 0. Nah, koneksi sama dengan set koneksi. Nah, di sini kita membuat try catch lagi. Try statement create statement status dengan st.execute update. Ini mengupdate SQL-nya. Nah, setelah itu kita buat di sini cat berisi SQL exception seperti tadi. Nah, kita isikan logger lagi, kita kopikan yang tadi itu. Seperti ini. Jangan lupa kita kasih return atau nilai balikan. Nah, seperti ini. Return koneksi. Oh, sorry. Return status. Nah, untuk memberi nilai balikan pada status ini. Nah, setelah selesai sampai sini, kita tambahin lagi sebuah coding. Ini gunanya untuk men-select data public static result set execute query string SQL kurang buka kurang tutup seperti ini. Nah, kita isikan result set ini kurang T result set RS sama dengan 0. Nah, kemudian connection hampir sama seperti ini, tinggal di copy. Taruh di sini. Nah, koneksi set koneksi, try statement, iya koneksi, create statement, benar. Ini bukan status tapi sudah diganti menjadi RS, berarti ini result set. Nah, execute update SQL catch SQL exception set logger, iya. Ini bukan status tapi RS. Nah, kemudian di sini ada kesalahan lagi, result set. Kemudian public static result set execute query string SQL. Kita lihat errornya di sini. Kita lihat public di sini, kita cek public static result set execute query string SQL. Nah, di sini ada kesalahan. Ini harusnya ada spasi. Nah, setelah itu di sini juga ada kesalahan. Nah, ini bukan update tapi ini adalah ikut yang atas query. Seperti ini. Nah, kemudian kalian cek ada kesalahan atau tidak. Kemudian kalian klik kanan run file. Nah, tidak bisa. Kemudian yang ini. Klik kanan run. Silakan ditunggu. Nah, jika sudah ada tulisan build successful, kemudian di sini sudah tidak ada tanda merahnya, maka program kalian yang koneksi DB ini sudah berhasil untuk koneksinya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti akan saya lanjutkan ke tutorial yang lain mengenai update, kemudian menambah atau add, kemudian delete, kemudian menghapus seperti itu. Silahkan kalian kerjakan di laptop kalian masing-masing. Jika ada yang error, silahkan dicek lagi, silahkan diketik lebih teliti lagi. Jika ada yang bingung, silahkan tanyakan di komentar Google
Classroom atau di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.